Assalamualaikum, hai semua. Aku mau cerita soal hutang piutang dalam kehidupan ini. Pernah nggak kalian pinjam uang? Kalau aku sih pernah. Diutangin juga pernah sampai duitnya nggak balik-balik. Tapi jangan sampai kita kalau punya utang nggak dibayar-bayar ya. Karena utang itu kan hukumnya wajib dibayar. Karena pertanggungjawabannya berat. Berutang itu memang jadi salah satu cara cepat untuk menutupi kekurangan uang kita. Apalagi zaman sekarang, saking gampangnya buat pinjam uang, bikin orang gak pikir panjang. Jadi banyak yang tergiur buat ngutang. Terus abis itu kerasa gimana pusingnya ngatur keuangan di kemudian hari dengan penuh beban utang. Nah, pada video kali ini aku akan sharing sedikit tips gimana caranya buat lunasin utang versi aku. Hal yang paling utama dalam membayar utang itu adalah niat. Seberapa besar sih niat kita untuk lunasi utang? 20%, 50%, atau 100%? Harusnya sih 100% ya. Yang kedua adalah tulis semua utang yang dimiliki. Utang A berapa, utang B berapa, utang C berapa. Rinci berapa jumlah utang dan kapan jatuh temponya. Dengan menulis rincian utang akan memudahkan kita untuk mengetahui mana yang harus dibayar duluan. Terus yang ketiga, menetapkan skala prioritas pembayaran. Nah, kalau utangnya lebih dari satu, jadi teman-teman harus menentukan skala prioritas. Yang mana dulu nih yang mau dibayar? Sekedar saran, lunasi dulu utang yang jumlahnya kecil. Setelah itu, pindah ke utang yang menengah. Terus selanjutnya, lunasi utang yang jumlahnya besar. Yang keempat, tidak membayar utang dengan utang alias gali lubang tutup lubang. Kalau kayak gitu caranya, itu utang bukannya lunas tapi malah menambah utang yang baru. Dan itu bener-bener gak efektif, malah semakin menjerumuskan kita ke dalam hutang yang lebih banyak lagi. Terus yang kelima, catat dan hitung harta yang dimiliki. Tadi kan udah tuh ya nyatetin jumlah utang. Sekarang waktunya untuk ngecek seberapa banyak harta kita yang dimiliki. Jadi biar tahu kita tuh punya aset. Rumah nilainya tuh berapa, mobil berapa, motor, meja, kursi, koleksi tanaman hias yang mahal. Habis itu kita jumlahin, jadi kita tahu harta kita tuh berapa. Selanjutnya yang keenam adalah menghitung berapa persen utang yang dimiliki. Kalau ternyata utang yang dimiliki udah melebihi 30% dari harta, maka teman-teman bisa merencanakan untuk menjual aset yang dimiliki. Karena mau nggak mau kan harus tetap dilunasi. Coba cek kira-kira barang apa sih yang bisa dijual. Pasti kalian mikirnya kok dijual sih? Ya mau gimana lagi, cara tercepat buat lunasin utang adalah dengan jual aset. Kalau memang kita serius mau ngelunasin utang tersebut. Tapi misalkan kalau nggak punya aset gimana? Nggak ada yang bisa dijual kan? Mencari pendapatan tambahan. Kalau utangnya nggak gede-gede banget sih nggak apa-apa ya, nggak harus jual-jual barang. Tinggal ekstra hemat, nyisihin uang dari gaji untuk bayar utang. Tapi kalau masih tetap nggak cukup nyisihin dari gaji, maka wajib mencari pendapatan tambahan. Untuk menambah pendapatan, kita bisa juga mulai berbisnis. Coba kira-kira nih,
Teman-teman punya keahlian apa? Misalkan pinter masak, bisa bikin catering atau jual makanan ya secara online ataupun offline. Buka jasa setrika di rumah juga bisa. Atau yang buat hobi tanaman hias bisa juga tuh budidaya tanaman lalu dijual. Banyak cara lah ya kalau emang udah niat. Terus yang udah punya bisnis ataupun baru mulai bisnis, karena sekarang itu zamannya serba online, jadi diusahakan kalau punya bisnis tidak hanya bergelut di dunia bisnis offline, tapi online juga agar bisa menjangkau customer dimanapun berada. Ngomong-ngomong soal bisnis online, oh iya, ada salah satu platform yang recommended bisa bantu teman-teman dalam berbisnis online. Ada aplikasi keren namanya aplikasi Toko. Sudah lebih dari 1 juta pengguna. Aplikasinya itu gratis dan mudah banget. Bikinnya cuma 15 detik, langsung jadi deh. Aplikasi Toko ini bukan semacam e-commerce pada umumnya, lebih ke platform untuk masyarakat yang ingin membuat bisnis online dan membuat e-katalog. Nah, ini nih teman-teman contohnya, aku kan lagi jualan pot di Instagram, namanya Di Wadahan. Yang suka sama tanaman-tanaman boleh dipesan ya, dibeli. Kok malah jadi promosi, nggak apa-apa lah ya. Nah, karena aku juga belum punya e-katalog dan belum punya toko online-nya, jadi sekarang aku akan bikin pakai aplikasi Toko. Langsung aja aku akan download di Play Store. Lalu masukkan nomor WA yang digunakan, masukkan kode OTP, lalu tulis nama tokonya. Karena aku jualan pot, jadi nama tokonya Di Wadahan Pot. Lalu untuk jenis bisnisnya aku akan pilih hobi. Selanjutnya masukkan alamat dan petanya agar memudahkan pembeli kalau mau diambil langsung atau dikirim via driver online. Di sini ada 2 pilihan metode pengiriman, diambil pelanggan sendiri atau menggunakan kurir. Untuk membuat e-katalognya, pilih tambah produk, pilih foto, masukkan nama produk, keterangan, harga, dan deskripsi detailnya. Tampilan e-katalognya seperti ini. Untuk link pembayaran di sini juga tersedia banyak bank, tinggal pilih aja. Untuk share link toko ke sosmed atau WA, tinggal klik tombol bagikan. Kalau ada yang order, secara otomatis bakal ada pesan masuk seperti ini. Terus kita tinggal lihat deh detail pesanannya. Total pesanan ada 2 barang, pembayarannya belum lunas. Kalau pembeli sudah membayar, tinggal tandain lunas. Untuk invoice-nya tinggal klik unduh. Dan hasilnya kayak gini. Lalu tinggal kirim invoice-nya. Jika barang sudah di packing, lalu klik siap ambil. Kalau barang sudah diambil, tinggal klik sudah diambil. Saldonya langsung masuk 100.000. Dalam aplikasi Toko, kalian bisa bikin promo juga. Tinggal ditulis diskonnya berapa. Lalu bisa juga bikin poster buat media sosial. Kayak gini tuh enak banget, udah ada template-nya. Tinggal diedit-edit dikit aja. Pokoknya bisa banget buat bantuin kita kalau jualan online. Dan nambah penghasilan tentunya. Langsung aja deh coba pakai aplikasi Toko biar nggak penasaran dan rasakan hasilnya. Tips yang terakhir dan yang paling penting adalah berusaha dan berdoa agar semua usaha dan niat kita itu diberikan kelancaran dan keberhasilan. Amin. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan di video-video berikutnya yang insya Allah akan selalu bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.